didukung oleh kepada kader-kader partai yang ditugaskan di Dewan Perwakilan Rakyat, anggota fraksi PDI Perjuangan yang ditugaskan di pemerintah pusat, pemerintah daerah tingkat 1 dan 2 yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan partai. Ingat, perpanjangan tangan partai. Kalau tidak ada yang tidak mau disebut petugas partai, keluar. Kalau tidak ada yang mau disebut petugas partai, keluar. Sangat lugas pidato Megawati pada saat penutupan. Apa yang Anda tangkap, Mas Ikrar? Karena berbagai analisa-analisa yang Anda keluarkan ketika itu sangat keras terhadap pidato ini, khususnya bagian petugas partai. Yang saya kritisi itu kan waktu pidato pembukaan, bukan pembantu pidato penutupan ya. Karena memang nuansa antara pidato pembukaan dengan pidato penutupan lain. Kalau di dalam pidato penutupan itu jelas seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Hasto Kristianto ya, itu adalah yang disebut petugas partai itu adalah para menteri, kemudian apa itu anggota. Tapi tadi DPR. di mata jelas bahkan calon presiden pun petugas partai. Betul, gitu ya. Nah, berarti ya presiden petugas partai yang juga. buat saya itu kesalahan terbesar itu Ibu Mega itu tidak bisa membedakan antara apakah itu forum partai yang memang tertutup ataukah ini suatu forum partai yang memang terbuka. Kalau kemudian ini forum partai yang tertutup, itu tidak jadi masalah. Misalnya mengatakan bahwa presiden itu adalah juga petugas partai, atau siapa yang ditugaskan oleh partai untuk menjadi presiden, atau menjadi menteri, atau menjadi siapa ya. Tapi karena pidato itu di relay langsung, atau disiarkan langsung oleh televisi, itu kemudian seluruh rakyat Indonesia mendengarnya. Dan apa dampaknya, apa efeknya menurut Anda? Efeknya itu ya, itu yang menurut saya ya, sebaiknya memang digunakan kata yang memang lebih netral dibandingkan dengan kata yang memang bisa diinterpretasikan secara berbeda ya. Apa misalnya yang berbeda diinterpretasikan dengan pemilihan kata petugas? Begini, ketika surat mandat surat perintah Megawati kepada Jokowi itu dikeluarkan, saya yang membela kata petugas partai itu karena memang di luar negeri pun itu misalnya kalau ada seseorang yang kemudian akan dijadikan presiden ataupun perdana menteri, itu memang orang yang ditugaskan oleh partai, itu netral. Tapi kalau kemudian kata itu diulang-ulang di dalam satu pidato kenegaraan atau ini menurut saya ini pidato kenegaraannya PDIP kan, itu kemudian juga disiarkan langsung oleh televisi, radio, kemudian media sosial, media macam-macam, itu yang kemudian konotasinya bisa berbeda. Makanya ya itu tadi seolah-olah yang namanya Jokowi itu adalah petugas partai yang harus tunduk kepada ketua umum partai, harus menjalankan saya pikir apa yang ditugaskan gitu kan. Jadi kita paham tata negara, kita berpolitik sudah cukup lama. Yang harus kami luruskan adalah yang pertama terkait dengan terminologi petugas partai. Seperti kami sebutkan tadi, itulah sebutan penghormatan yang memang berlaku untuk internal partai. Bukan sebuah kesalahan ketika kami menyebutkan itu di dalam forum internal partai. Kemudian yang kedua, berkaitan juga dengan seolah-olah itu posisi atasan dan bawahan. Tidak sama sekali. Karena ini adalah aparatus ideologi, di mana partai memiliki keyakinan untuk menjabarkan seluruh kebijakan pemerintahan negara atas dasar Trisakti, dan ini menjadi janji kampanye dari Pak Jokowi, mewujudkan yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian. Inilah yang kemudian kami memberikan sebuah dukungan sepenuhnya. Kemudian hal yang ketiga yang juga ingin kami luruskan dalam kebijakan-kebijakan politik, kami bisa membedakan kapan ranah itu kebijakan eksekutif Bapak Jokowi sebagai presiden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Contohnya misalnya ketika mengambil sebuah kebijakan terkait dengan naik turunnya harga BBM, partai memberikan masukan secara tertutup bahwa hal-hal yang berkaitan hajat orang banyak harus betul-betul melalui suatu kajian yang mendalam. Itu yang kita luruskan. Kemudian juga yang perlu dipahami lagi adalah ini menjadi persoalan. Mengapa? Karena ada kepentingan politik. Yang kami harapkan sebenarnya menjadi wacana untuk kita bahas bersama adalah ketika Ibu Megawati menyampaikan konsepsi ekonomi berdikari, ketika beliau memberikan sebuah kritik terhadap BUMN yang belum menjadi alat negara di dalam membangun ekonomi berdikari. Hal seperti itulah yang seharusnya menjadi sebuah tesis politik untuk kita bahas bersama, bukan pada terminologi antara petugas partai dengan presiden, karena kami tidak pernah mencampur adukan itu. Jadi begini, yang jelas PDIP
itu tidak bisa membedakan antara ini kongres partai dan perlakuan PDIP terhadap seorang presiden. Itu yang makanya saya mengkritik keras ya. Saya beri contoh misalnya, pidatonya Ibu Mega itu kan yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, kemudian Ketua Partai, itu nama-namanya disebutin semuanya. Emangnya Presiden nggak punya nama kan? Itu satu. Kedua, ketika beliau menghadiri acara itu Presiden hadir duluan, baru kemudian Ketua Umum hadir ya. Itu kan menyalahi. Gimana itu? Enggak, Pak. Apa? Saya ada di sana. Ketika ada acara, seluruh Ketua Umum hadir terlebih dahulu. Ketua Umum hadir terlebih dahulu. Kami menunggu Bapak Joko Widodo sebagai Presiden untuk datang karena ada protokol yang harus ditaati selama 30 menit. Kemudian yang kedua, ketika Ibu mengungkapkan pidato, standar protokoler kami memang menyebutkan kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia. Baik. Wakil Presiden Republik Indonesia, tidak ada persoalan terkait hal tersebut. Kemudian menyebut nama di dalam pelaksanaan program-program terkait dengan isi dan substansi dari pidato itu. Dan memang tidak ada Kita jangan jadwal terlalu sensitif terhadap hal tersebut. Tidak ada jadwal pidato dari Presiden dalam Kongres itu? Arahan dari Bapak Joko Widodo sebagai kader partai adalah di dalam forum yang sifatnya tertutup. Sejak ini adalah Kongres adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi di dalam partai. Sehingga ini adalah peristiwa politik partai. Pak Jokowi datang ke sana sebagai kader atau sebagai presiden ya? Karena Anda kemudian tidak bisa kita bedakan. Di awal Anda bilang beliau sebagai presiden terhormat, tetapi pada saat arahan sebagai kader, jadi agak bingung. Apapun, sejak awal kami mengatakan, sejak ada istilah KIH KMP, setelah Presiden dilantik, Ibu Mega lah yang pertama kali mengatakan Bapak Presiden Joko Widodo setelah dilantik adalah presidennya seluruh rakyat Indonesia, sehingga koalisi-koalisi menjadi tidak relevan lagi. Baik. Karena itu diperlukan dalam Pilpres. Yang kedua, kami bisa membedakan ketika di dalam acara yang tertutup sifatnya di hadapan seluruh ketua-ketua DPD, Pak Jokowi memberikan pengarahan di situ. Ini beliau dalam kapasitas sebagai kader partai yang ditugaskan Baik. di pemerintahan. Bagaimana, seperti Mas itu. Ini saya kira ini masalah bahasa Indonesia ya. Jadi di dalam pemilihan istilah itu kan ada diksi, dan di dalam setiap kata itu pasti ada muatan gitu ya. Dan ketika kita memilih istilah itu pasti dengan satu muatan dan tafsir. Nah, ketika ada kata petugas, tafsir umum mengatakan kalau petugas itu adalah orang yang diperintah, yang menjalankan tugas dari orang yang memberi tugas. Dan yang kalau tidak mentaati bisa keluar. Nah, ini yang saya kira di sini keluar. terjadi satu kesalahpahaman. Ya. Jadi kemudian kalau kita lihat juga dulu ya, Bu Mega juga mengatakan tidak ada yang namanya koalisi, yang ada itu kerjasama. Tapi lama-lama karena semua orang bilang itu koalisi, bilang juga koalisi gitu ya. Jadi koalisi Indonesia hebat. Gitu. Apa? Jadi apa Itu, yang mau Anda katakan? Jadi maksud saya ini sebenarnya masalah sederhana aja, masalah pilihan di dalam mengambil satu istilah. Mungkin istilahnya salah. Kalau di Gerindra itu tidak ada istilah petugas partai. Kita istilahnya kader Gerindra itu adalah pejuang politik, political soldier gitu. Jadi jelas. Ini kita luruskan. Ada latar belakang yang menarik dari sini. Setelah pariwara ini yang menyelinap di tikungan kampanye Gerindra ada juga. Setelah pariwara kita akan lanjutkan menelisik temperatur politik sesaat lagi.